Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 736. Perubahan situasi. Ying Huan-Huan menyaksikan situasi kacau yang tak tertandingi di gunung dari langit di luar gunung suara iblis. Sepasang tangan halus dengan lembut mendarat di Heavenly Phoenix Zither dari waktu ke waktu. Dia akan membantu jika situasinya menjadi buruk. Meskipun dia akan sangat lelah menggunakan Heavenly Phoenix Zither dengan kekuatannya saat ini, dia tidak punya waktu untuk peduli tentang masalah seperti itu saat ini. Wanita muda itu diam-diam menyaksikan Demon Sound Mountain. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa bantuannya tampaknya tidak diperlukan. Trio Lindong telah membalikan seluruh Demon Sound Mountain. Mereka telah sepenuhnya menang melawan lawan mereka masing-masing. Fiuh. Ying Huan-Huan diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat pemandangan ini. Namun, saat dia hendak menarik jarinya dari Heavenly Phoenix Zither, matanya tiba-tiba mengeras. Dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat seorang pria tampan berpakaian putih berdiri di sana dengan senyum di sana. "Kamu siapa?" Wajah Ying Huan-Huan berubah sedikit dingin. Matanya yang besar dipenuhi dengan kehati-hatian. "Nona, tidak perlu takut. Saya Shen Yun dari Gerbang Yuan, salah satu dari 8 Jenderal Jiwa." Pria berpakaian putih itu tertawa. "Gerbang Yuan?" Wajah Ying Huan-Huan yang sudah agak dingin berubah sepenuhnya menjadi es ketika dia mendengar dua kata ini. Dia mencibir, jadi itu sebenarnya adalah anjing Gerbang Yuan. Wanita ini tidak punya waktu untuk mengobrol santai dengan Anda. Nyah. Hehe, kecantikan kecil, tidak baik berbicara seperti itu. Shen Yun jelas dikejutkan oleh ejekan tiba-tiba dari Ying Huan-Huan. Dia segera mengerutkan kening sedikit. Sudut mulutnya terangkat untuk membentuk senyum main-main, saat tubuhnya bergerak dan mendekati Ying Huan-Huan dengan cara seperti hantu. Dia mengulurkan tangannya dalam upaya untuk mengangkat dagu wanita muda itu. Ledakan. Namun, rasa dingin melonjak di mata besar Ying Huan-Huan saat dia mengulurkan tangannya. Jari-jarinya langsung memetik senar sitar. Sebuah kecemerlangan merah menyala diikuti oleh gelombang suara liar dan keras yang diledakkan dengan kejam pada Shen Yun. Ekspresi Shen Yun sedikit berubah ketika gelombang suara yang liar dan keras menyapu. Jari-jari kakinya menekan ruang kosong dan bayangan muncul. Segera, bayangan ini secara paksa dihancurkan oleh gelombang suara. Kecantikan kecil yang sulit diatur. Namun, ini akan lebih menarik tidak? Tubuh Shen Yun muncul tidak jauh. Dia tersenyum menatap wajah sedingin es dari Ying Huan-Huan dan dengan lembut berkata, "Harta Yuan murni ini memang kuat. Namun, saya ingin tahu berapa kali Anda dapat mengaktifkannya dengan kekuatan Anda saat ini. Cukup untuk membunuhmu." Wajah Ying Huan-Huan sedikit pucat. Dia segera tertawa dingin saat tangannya yang halus mendarat di tali sitar. Tiba-tiba, dia menariknya dan teriakan Phoenix yang jelas sekali lagi terdengar. Sepasang sayap merah besar yang berapi-api memanjang dari Heavenly Phoenix Zither. Setelah itu, mereka disertai dengan gelombang suara yang mengejutkan saat mereka memukul Shen Yun dengan keras. Shen Yun tidak berani meremehkan kekuatan dari Heavenly Phoenix Zither ini. Dengan mengepalkan tinjunya, segel batu hitam berubah menjadi air terjun hitam yang bertabrakan dengan sayap merah yang berapi-api. Bang! Suara keras dan jelas bergema di tempat itu. Air terjun hitam dengan paksa dipantulkan kembali. Namun, Shen Yun telah meminjam momen ini untuk sekali lagi menarik diri secara eksplosif dan menjauh dari jangkauan serangan sayap. Shen Yun jelas sangat licik. Dia sadar betapa melelahkannya mengaktifkan Pure Yuan Treasure yang diberikan kekuatan Ying Huan-Huan. Oleh karena itu, dia tidak menghadapinya secara langsung. Jelas, dia berencana untuk menyeret semuanya sampai Ying Huan-Huan benar-benar kehabisan tenaga. Harus dikatakan bahwa rencananya memang cukup efektif. Jika kondisi Ying Huan-Huan berada di puncaknya saat ini, dia mungkin masih bisa bertarung dengannya dengan menggunakan Heavenly Phoenix Zither.
Namun, menghancurkan formasi Demon Sound Mountain sebelumnya telah sangat menguras tenaga Ying Huan meskipun itu dilakukan dengan cara yang tampaknya biasa saja. Oleh karena itu, aura Ying Huan mulai memudar dengan kecepatan yang mengejutkan karena strategi Shen Yun. Sementara auranya memudar, kecepatan di mana tangannya yang halus memetik senar sitar juga menjadi semakin lambat, sementara serangannya tidak diragukan lagi kehilangan ketajaman sebelumnya. Shen Yun jelas sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dia segera merasakan bahwa serangan Ying Huan telah melambat. Senyum dingin melintas di matanya saat tubuhnya tiba-tiba meledak dengan eksplosif. Ying Huan menyaksikan Shen Yun, yang sekali lagi menembak dengan ledakan ke arahnya. Dia mengatupkan gigi peraknya dan hendak memetik senar sitar lagi. Temanmu itu tampaknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tawa lembut Shen Yun tiba-tiba ditransmisikan ke telinganya saat jari-jari Ying Huan akan bergerak. Jari-jari Ying Huan tiba-tiba membeku sesaat. Penglihatan tepinya tanpa sadar melayang menuju tempat di Gunung Suara Setan tempat Lindong berada. Namun, dia tidak melihat situasi yang digambarkan Shen Yun ketika matanya melihat ke atas. Segera setelah itu, hati Ying Huan tiba-tiba tenggelam. Sesosok telah mendekatinya tepat ketika jari-jarinya hendak memetik sitar lagi. Kecantikan kecil, kamu masih sedikit terlalu berpengalaman. Shen Yun tertawa pelan. Segera, kekuatan telapak tangan yang tangguh mendarat di bahu Ying Huan tanpa ragu-ragu. Bang! Ledakan! Dua suara muncul hampir bersamaan. Sosok Ying Huan terbang mundur. Sementara sosoknya terbang mundur, jari-jarinya bergerak melintasi senar sitar. Gelombang sonik yang liar dan ganas juga menghantam tubuh Shen Yun dengan kecepatan kilat. Shen Yun dengan cepat mundur. Kekuatan Yuan yang kuat dengan liar melonjak di tubuhnya. Pada saat dia menstabilkan tubuhnya, pakaiannya sudah menjadi agak compang-camping, sementara bekas luka berdarah muncul di dadanya. Ekspresi Shen Yun segera menjadi gelap ketika dia melihat penampilannya yang compang-camping. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat wajah pucat Ying Huan. Tubuhnya tiba-tiba keluar. Dalam sekejap, dia muncul di depan Ying Huan. Majestic Yuan Power bersiul saat telapak tangannya dengan kejam menampar ke bawah. Lengan naga hijau Lindong mengayunkan pohon hitam. Kekuatannya yang menakutkan secara langsung menyebabkan udara meledak. Itu meninggalkan bayangan saat itu tanpa basa-basi menabrak tubuh macan tutul emas raksasa yang menyerangnya. Suara yang dalam menyebar ke seluruh hutan. Macan tutul emas raksasa itu dengan kejam menabrak tanah. Banyak retakan besar langsung menyebar keluar dari bawah tubuhnya. Setelah meratakan macan tutul emas raksasa, Lindong baru saja akan melakukan langkah selanjutnya ketika dia tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menoleh. Adegan Ying Huan yang dikirim terbang di langit yang jauh tercermin di matanya. Ekspresi Lindong berubah menjadi sangat gelap dalam sekejap ketika dia melihat sosok halus wanita muda itu menembak ke belakang. Tubuhnya bergegas keluar. Namun, rasa sakit tiba-tiba ditransmisikan dari kaki kanannya. Macan tutul emas raksasa benar-benar menggigitnya dengan ganas. Kekerasan dalam mata Lindong meletus pada saat ini. Cahaya hijau melonjak di atas kakinya dan mereka langsung berubah menjadi kaki naga hijau. Setelah itu, sebuah kaki diangkat dan dengan keras diinjak ke bawah ke macan tutul emas raksasa dengan kekuatan seperti gunung yang berat. Duk buk buk buk. Serangkaian suara yang sangat dalam bergema di hutan, sementara retakan besar dengan cepat meluas. Pada saat kaki Lindong mendarat, permukaan tanah dalam jarak belasan kaki sudah hancur, sementara kepala macan tutul emas raksasa diinjak menjadi pasta daging. Darah segar merembes ke tanah, membentuk pemandangan yang sangat gelap dan berdarah. Astaga! Lindong menginjak macan tutul emas raksasa yang berubah menjadi pria kulit macan tutul itu. Dia meraih yang terakhir dalam satu gerakan cepat dan tiba-tiba bergegas keluar dengan kepakan sayap naga hijau di punggungnya. Kecantikan kecil, dengan patuh serahkan sitar kuno. Shen Yun menatap wajah pucat Ying Huan di depannya. Dia mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ying Huan menatapnya dengan mata sedingin es. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Jari-jarinya mendarat di senar sitar tetapi mulutnya akhirnya mengeluarkan erangan teredam tepat saat dia hendak memetik. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Kekuatan di dalam tubuhnya sudah benar-benar habis ketika dia menggunakan Heavenly Phoenix Zither sebelumnya. Dengan demikian, dia akhirnya menderita serangan balasan ketika dia mencoba mengaktifkannya lagi dengan paksa. Betapa keras kepala. Karena ini masalahnya, saya hanya bisa menghancurkan bunga ini. Sayang sekali, Shen Yun terkekeh. Dia mengepalkan tangannya saat tombak hitam panjang muncul dalam sekejap. Setelah itu, cahaya dingin berkedip di atasnya dan riak mengerikan langsung keluar dari tombak panjang dan menembus ke arah Ying Huan-Huan. Ding! The Heavenly Phoenix Zither dalam pelukan Ying Huan-Huan ditempatkan secara horizontal seperti yang digunakan untuk memblokir ujung tombak. Namun, kekuatan yang besar dan kuat dari yang terakhir masih menyebabkan rasa manis ditransmisikan dari tenggorokannya. Astaga! Senyum di wajah Shen Yun semakin lebar ketika tombaknya diblokir. Tubuhnya bergerak saat ujung tombak dimiringkan sedikit. Kali ini, itu menarik busur yang sangat rumit dan menusuk ke arah alis Ying Huan-Huan. Bang! Namun, suara angin yang terburu-buru yang membawa aroma darah yang pekat tiba-tiba melesat saat tombak Shen Yun ini mendorong ke depan. Ekspresinya sedikit tenggelam. Ujung tombak itu berputar dan menusuk ke depan dengan eksplosif. Setelah itu, ia menembus tumpukan daging berdarah yang dulunya adalah macan tutul emas raksasa. Ledakan! Shen Yun tampak sedikit terkejut ketika tombak itu menembus macan tutul emas raksasa. Pupil matanya tiba-tiba menyusut di saat berikutnya. Macan tutul emas raksasa di depannya tiba-tiba meledak. Kaki naga yang ditutupi sisik hijau merobek udara. Itu disertai dengan darah segar yang tampaknya merembes ke langit saat menghantam dengan kecepatan kilat. Akhirnya, kakinya dengan kejam diayunkan ke tubuhnya di depan wajah Shen Yun, yang telah mengalami perubahan drastis. Bang! Suara yang dalam bergema keluar. Shen Yun terlempar 100 meter ke belakang oleh tendangan ini. Dia memantapkan tubuhnya saat jejak darah muncul di sudut mulutnya. Mahir. Shen Yun tertawa. Matanya menilai sosok muda kurus yang muncul di langit. Lindong, hati-hati. Dia adalah salah satu dari 8 jenderal jiwa gerbang Yuan. Hati Ying Huan-Huan rileks ketika dia melihat sosok yang muncul di depannya. Namun, dia juga buru-buru memperingatkannya. Ekspresi Lindong gelap dan tegas saat dia menatap Shen Yun. Segera, sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyum buas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia akan segera menjadi anjing mati. Chapter 737. Perkembangan yang tak terduga. Kata-kata yang sombong. Setelah bertahun-tahun, Anda adalah orang pertama yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan saya. Senyum mengejek tanpa sadar muncul di wajah Shen Yun ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Dia memiliki status yang luar biasa di antara para murid di gerbang Yuan. Biasanya, ketika orang lain melihat bahwa dia adalah salah satu dari 8 jenderal jiwa, bahkan jika mereka tidak segera menghormati dan takut padanya, tidak ada yang berani mengklaim bahwa mereka akan memukulinya sampai mati seperti anjing. Lindong tetap acuh tak acuh. Namun, keganasan di matanya dengan cepat terakumulasi. Perkembangan tak terduga ini menyebabkan dia menjadi sedikit takut. Pada awalnya, dia sudah merasa tidak pantas membawa Ying Huan-Huan. Lagi pula, jika sesuatu terjadi padanya, Lindong tidak tahu bagaimana menjawab baik Ying Xuanzi atau Ying Xiao-Xiao. Lindong? Lindong yang mengalahkan Yao Ling? Kalian dari Sekte Dao? Shen Yun tampaknya menemukan nama ini sedikit familiar. Dia sedikit mengernyit, sebelum matanya menyipit saat dia melihat ke arah sosok kurus itu. Tidak heran kecantikan kecil ini memiliki sikap yang mengerikan. Ternyata kalian adalah anak kecil dari Sekte Dao, sudut mulut Shen Yun mengandung ejekan saat dia tertawa. Tidak perlu meninggalkan gunung suara iblis hari ini. Lindong mengangkat kepalanya, saat bibirnya tersenyum saat dia berkata. Bocah, jangan berpikir bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi begitu sombong di depanku hanya karena kamu mengalahkan Yao Ling.
Nama Anda memang memiliki reputasi di dalam gerbang Yuan saya. Ini juga. Aku akan menangkapmu dan membawamu kembali ke gerbang Yuan agar murid gerbang Yuanku bisa melihatmu dengan baik. Shen Yun tertawa dingin. Jauhkan dirimu dari sini dan berhati-hatilah. Lin Dong menoleh dan berbicara dengan Ying Huan-Huan. Ya, Ying Huan-Huan mengangguk. Dia baru saja akan mundur ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya melihat ke arah hutan yang jauh. Suara angin yang menderu tiba-tiba dipancarkan dari tempat itu. Sesosok manusia bergegas dan muncul di sisi Shen Yun dalam beberapa kilatan. Anda sebenarnya belum berhasil? Apa latar belakang bocah itu? Pria berpakaian hitam, yang baru saja muncul, menyapukan pandangannya ke Lin Dong dan Ying Huan-Huan sebelum mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum. Hehe, dia adalah Lin Dong yang mengalahkan Yao Ling. Dikabarkan bahwa dia adalah individu yang cukup luar biasa di antara anggota generasi muda Sekte Dao. Shen Yun menjawab. Oh. Pria berpakaian hitam itu tampaknya sedikit terkejut. Setelah itu, dia tertawa, para murid Sekte Dao ya. Musuh benar-benar sering berpapasan. Meskipun Yao Ling adalah seseorang yang dikeluarkan dari gerbang Yuan, bukan urusan Sekte Dao MU untuk menghadapinya. Lin Dong mengamati pria berpakaian hitam di depannya. Pria ini memiliki sosok tinggi dan beberapa jejak darah tetap di tubuhnya. Ini menyebabkan Lin Dong mengalihkan pandangannya. Dia melirik ke sekeliling Demon Sound Mountain. Sepertinya orang-orang yang telah melarikan diri dari Demon Sound Mountain sebelumnya semuanya telah dihabisi. Jenderal 8 jiwa lainnya ya. Gerbang Yuan sebenarnya telah mengirim 2 murid top dari 8 divisi kali ini. Aura pria berpakaian hitam ini tidak lebih lemah dari pria berpakaian putih. Jelas, mereka berada di level yang sama. Dari kelihatannya, dia pasti juga salah satu dari 8 jenderal jiwa. 29 ahli panggung Yuan Nirvana yang sebanding dengan Yao Ling. Formasi ini jelas cukup kuat. Kemungkinan bahkan Lin Dong akan merasa cukup merepotkan untuk berurusan dengan mereka. Ying Huan-Huan juga jelas menyadari hal ini. Oleh karena itu, tubuhnya, yang semula berencana untuk mundur, berhenti setelah pria berpakaian hitam itu muncul. Dia mengatupkan gigi peraknya sedikit sebelum tangannya mendarat di Heavenly Phoenix Zither-nya. Cahaya merah gelap yang tidak biasa melonjak jauh di dalam matanya yang cerah dan memikat. Habiskan dia. Masing-masing satu? Pria berpakaian hitam itu tersenyum melihat Duo Lin Dong dan berkata, baik. Shen Yun tersenyum gelap dan mengangguk. Tatapannya seram saat dia menatap Lin Dong. Serahkan dia padaku. Saya akan membuatnya mengerti bahwa terlepas dari seberapa besar reputasinya di dalam Sekte Dao, dia masih bukan apa-apa di mata gerbang Yuan kami. Aku akan mengambil kecantikan kecil ini kalau begitu. Pria berpakaian hitam itu tertawa. Tubuhnya bergerak sebelum dia bergegas menuju Ying Huan-Huan dengan eksplosif. Api kecil. Mata Lin Dong sedingin es saat tangisan tiba-tiba keluar dari mulutnya. Bang! Suara angin kencang yang deras ditransmisikan pada saat yang bersamaan. Sebuah batu besar dengan kejam diayunkan keluar dari Demon Sound Mountain. Setelah itu menabrak pria berpakaian hitam. Ledakan! Pria berpakaian hitam itu melemparkan pukulan. Sebuah kekuatan yang kuat meledakkan batu besar itu. Setelah itu, matanya menjadi dingin ketika dia melihat sosok seperti menara dengan aura menakutkan muncul di depan Ying Huan-Huan. Mata merahnya membuat seseorang gemetar. Lindungi dia. Lin Dong mundur, muncul di samping Little Flame dan berkata dengan lembut. Kakak, kamu dapat yakin bahwa tidak ada yang bisa menyakitinya. Api kecil menyeringai. Aura yang sangat ganas menyapu dari dalam tubuhnya. Kulit di tubuhnya juga samar-samar menunjukkan tanda-tanda menjadi hitam. Melihat dari kejauhan, sepertinya dia terbuat dari logam. Kedua tinjunya yang besar bertabrakan dengan lembut satu sama lain dan benar-benar mengeluarkan suara, dentang, metalik. Binatang iblis belaka. Namun Anda benar-benar berani mengucapkan omong kosong seperti itu di depan gerbang Yuan saya.
Sebuah suara tua tiba-tiba bergema di udara dengan sikap acuh tak acuh ketika suara Little Flame baru saja terdengar. Ekspresi Lindong dan Little Flame segera berubah. Mengangkat kepala mereka, mereka melihat ruang di atas terdistorsi sebelum sesepuh berjubah coklat perlahan muncul. Mata Little Flame menatap dengan hati-hati pada sesepuh berjubah coklat. Dia bisa merasakan bahaya yang kaya dari tubuh yang terakhir. Segera, warna hitam bergelombang di tubuhnya berubah lebih padat. Tubuhnya menegang, tampak seperti harimau yang akan menerkam mangsanya. Ekspresi Lindong sedikit suram. Jelas, dia tidak menyangka bahwa gerbang Yuan tidak hanya mengirim 2 dari 8 jenderal jiwa, tetapi sebenarnya ada juga seorang lelaki tua yang kuat yang mengikuti mereka. Berdasarkan auranya, orang tua ini pasti telah mencapai tahap kehidupan yang mendalam. Dia bahkan mungkin telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang canggih. Situasi ini benar-benar berubah sedikit terlalu cepat. Dari mana asal kentut tua ini? Anda benar-benar berani bertindak perkasa di depan kami 3 bersaudara? Apakah menurutmu kakek Marten hanyalah hiasan? Sementara ekspresi Lindong berubah dengan cepat, guntur teredam seperti tangisan juga bergemuruh dari langit. Segera, awan badai melonjak di langit sebelum Little Marten muncul di udara dengan cara seperti hantu. Matanya dengan kejam menatap sesepuh berjubah coklat. Mata tetua jubah coklat itu juga menatap Little Marten yang baru saja muncul. Segera, wajah sesepuh itu sedikit gemetar. Jelas, dia juga merasakan betapa sulitnya berurusan dengan yang terakhir. Penatua Jiang, kalian semua akhirnya ada di sini. Burung hantu-hantu emas kuning yang tampak menyedihkan, yang berlumuran darah, muncul ke langit dari belakang. Dia segera bersukacita ketika dia melihat tetua berjubah coklat dan yang lainnya. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, Penatua Jiang, orang ini memiliki kekuatan ahli tahap kehidupan mendalam yang canggih. Dia mirip denganmu. Jika kita bergabung, kita pasti bisa membunuhnya. Mata lelaki tua bernama Penatua Jiang itu memiliki ekspresi gelap yang melintas di atasnya. Namun, senyum persetujuan muncul di wajahnya. Dia tertawa, kali ini, lelaki tua ini datang sedikit terlambat. Ini menyebabkan Demon Sound Mountain Anda menderita kerugian besar. Namun, untungnya kami tidak membiarkan penjahat ini melarikan diri. Mari bergabung dan cepat taklukkan mereka. Ying Huan-Huan mengamati situasi sebelum ekspresinya berubah dengan lembut. Jika Penatua Jiang dari gerbang Yuan ditambahkan ke dalam campuran, bukankah pihak lain akan memiliki 2 ahli tahap kehidupan yang mendalam? Little Marten, bisakah kamu menanganinya? Sebuah cahaya dingin mengalir dalam mata Lindong. Matanya melihat ke arah Little Marten, yang wajahnya tampan dengan senyum dingin yang pekat tergantung di atasnya, dan berkata, meskipun ini sedikit merepotkan, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, sepertinya kita bahkan tidak bisa membiarkan satu orang melarikan diri hari ini. Sudut mulut Little Marten terangkat. Wajahnya yang tampan seperti iblis memiliki haus darah yang melintas di atasnya. Meskipun dia baru saja memulihkan kekuatan ini sampai tahap kehidupan mendalam yang canggih, fondasinya jauh melebihi 2 di depannya. Oleh karena itu, begitu dia melepaskan keterampilannya, dia harus memiliki peluang bagus untuk mendapatkan kemenangan. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Sebuah kilatan ganas melintas di mata Lindong. Dia bukan orang yang penyayang. Karena mereka akan bertarung, dia secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika salah satu dari mereka melarikan diri, kemungkinan besar akan menyebabkan mereka mengalami banyak masalah di masa depan. Sungguh nada yang arogan. Penatua Jiang tersenyum dengan cara yang padat. Dia juga berada di tahap kehidupan mendalam yang canggih. Sekarang setelah burung hantu-hantu ditambahkan ke dalam campuran, dia tidak percaya bahwa Little Marten akan dapat menimbulkan masalah. Shen Yun, Xia Yan, habisi mereka. Paman bela diri, yakinlah. Duo Shen Yun, yang berhadapan dengan Lindong dan Little Flame, langsung tertawa terbahak-bahak. Keinginan membunuh menyebar di mata mereka. Bisakah kamu menjaga satu? Lindong menoleh, menatap Little Flame dan bertanya dengan lemah. Tidak masalah. Little Flame membuka mulutnya dan tersenyum.
Tubuhnya yang seperti menara bergetar sedikit sebelum raungan harimau tampaknya dipancarkan dari dalam tubuhnya. Meskipun Little Flame saat ini hanya di 8 Yuan Nirvana Stage, garis keturunan Heavenly Devil Tiger-nya memungkinkan kekuatan bertarungnya sebanding dengan ahli 9 Yuan Nirvana Stage. Faktanya, jenderal besar lainnya dari Demon Sound Mountain sebelumnya sedang dengan paksa dibelah menjadi dua olehnya. Dalam hal itu, Lindong tersenyum sedikit sebelum matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Fluktuasi Yuan Power liar yang besar dan kuat menyapu seperti badai dengan cara yang tidak terkendali dari dalam tubuhnya. Ayo berjuang. Setelah suaranya yang rendah terdengar, itu segera meledakkan suasana tegang di tempat ini. Chapter 738. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Bang! Riak-riak Yuan Power yang liar dan ganas menyapu langit di atas Demon Sound Mountain pada saat ini. Astaga! Mata Lindong sedingin es. Kedua lengannya telah berubah menjadi lengan naga dalam sekejap. Mengepakkan sayap naga di punggungnya, suara "Suos" muncul bersama dengan banyak bayangan sebelum dia muncul di depan Shen Yun dengan kecepatan seperti kilat. Pukulan langsung dilemparkan dengan marah. Begitu pukulannya dilempar, ruang di depan meledak segera sebelum kekuatan mengejutkan langsung menyelimuti tubuh Shen Yun. Pupil Shen Yun mengeras ketika angin tinju Lindong datang menyapu. Jelas, dia juga menyadari kekuatan fisik yang kuat dari mantan. Dia segera mengepalkan tangannya. Cahaya keemasan terang menyembur dari telapak tangannya dan langsung berubah menjadi perisai emas di depannya. Tinju naga Lindong tidak berhenti saat mendarat dengan kejam di perisai emas. Setelah itu, sudut mulutnya terangkat mengejek. Bang! Kekuatan yang menakutkan mengalir keluar seketika. Perisai emas yang tampaknya kokoh itu hanya bertahan kurang dari 2 waktu sebelum garis retakan muncul. Setelah itu mengeluarkan suara, bang, dan dihancurkan dengan paksa. Kekuatan kasar yang begitu kuat. Fragmen cahaya emas meletus dan tersebar di langit. Ekspresi Shen Yun sedikit tenggelam. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertahanannya sebenarnya sama sekali tidak berguna melawan Lindong. Namun, dia memang cukup berpengalaman. Dia mengepalkan tangannya setelah perisai emasnya meledak. Tombak hitam panjang yang berisi kilatan dingin melintas dan muncul. Tubuh tombak bergetar, menggambar busur tajam sebelum menusuk secara eksplosif ke arah kepala Lindong. Dentang! Lindong membentangkan telapak tangan naganya. Lampu hijau menyala di atas mereka saat dia langsung meraih ujung tombak. Krik-krik! Ujung tombak mengebor dengan liar ke telapak tangan Lindong dan membentuk banyak percikan api saat bergesekan dengan sisik naga hijaunya. Namun, kekuatan menakutkan di balik telapak tangan naga menyebabkan Shen Yun tidak bisa mencabut tombak panjangnya. Mata Lindong sedingin es. Tubuhnya bergegas keluar dan meluncur di samping panjang tombak dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, tendangan ayun yang kuat merobek udara dan menarik busur lampu hijau di udara. Dengan bang, dia mengayunkan keras ke tubuh Shen Yun, yang baru saja mundur. Bang! Suara ledakan udara terdengar dari tubuh Shen Yun dengan bang. Tubuhnya juga terbang mundur seperti bola meriam. Akhirnya, itu menabrak gunung dengan keras sebelum tubuhnya dimasukkan ke dalam dinding gunung. Setelah mengayunkan tendangan ganas ke arah Shen Yun, Lindong segera melemparkan tombak hitam panjang yang dia pegang di tangannya. Segera, tombak panjang itu berubah menjadi sambaran petir hitam dan terbang tanpa ampun ke arah Shen Yun, yang tertanam di dinding gunung. Ledakan! Tombak panjang itu menabrak dinding gunung dan seluruh tombak benar-benar dimasukkan ke dalamnya. Banyak garis retakan besar menyebar dengan cepat. Kekuatannya menyebabkan Shen Yun, yang baru saja menghindari serangan ini, mengecilkan matanya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa hebatnya murid Sekte Dao di depannya ini. Dia benar-benar jatuh ke dalam kerugian selama pertukaran seperti kilat sebelumnya. Orang ini, mengapa dia begitu kuat? Shen Yun menyeka jejak darah dari sudut mulutnya sementara keterkejutan melintas di matanya. Dia tahu bahwa Lindong pernah bertarung dengan Yao Ling sampai keduanya terluka parah. Namun, itu hanya karena dia telah mengkonsumsi beberapa buah spiritual yang meningkatkan kekuatannya untuk sementara.
Namun, kenyataan saat ini sepertinya tidak sesuai dengan informasi yang dia terima. Mata Shen Yun juga mengambil kesempatan untuk dengan cepat melirik dua pertarungan yang sedang berlangsung. Sisi Xia yang telah turun ke pertempuran yang sangat kejam. Lawannya, yang sudah memiliki tubuh fisik yang kuat, saat ini telah membengkak menjadi menara hitam besar. Kulit hitam yang terakhir tampaknya memiliki beberapa simbol harimau yang terlihat sebagian. Ketika nadinya bergerak dan angin dari tinjunya menyebar, bahkan tanah 1000 kaki di bawahnya akan hancur hingga lubang yang dalam muncul. Medan pertempuran lainnya bahkan lebih menakutkan. Paman bela diri mereka Jiang dan hantu-hantu itu telah bergabung dan fluktuasi kekuatan Yuan yang diciptakan oleh dua ahli di panggung kehidupan misterius pada dasarnya meresap ke seluruh tempat. Yuan Power bersiul ketika sebuah tangan diangkat dan gunung-gunung runtuh dimanapun mereka lewat. Adegan itu sangat menakutkan. Namun, yang paling mengejutkan Shen Yun adalah pemuda yang sangat tampan itu masih terlihat tenang saat bertarung melawan mereka berdua. Dia bahkan mampu melepaskan serangan balik, mematahkan kerja tim mereka dan menemukan peluang untuk melancarkan serangan balik. Saya hanya tahu bahwa Lindong adalah murid dari Sekte Dao. Namun, apa latar belakang pria seperti menara logam ini dan pemuda tampan itu? Masing-masing dari mereka bahkan lebih menakutkan daripada yang berikutnya. Kejutan di mata Shen Yun menjadi semakin kaya dan dia bahkan samar-samar merasa sedikit gelisah. Intervensi mereka kali ini tidak semulus yang dia bayangkan. Awalnya, dia berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah menghabisi lawan mereka. Namun, musuh mereka ternyata adalah pelat logam. Paman bela diri Jiang dan hantu-hantu itu seharusnya bisa menghentikan orang yang paling merepotkan itu. Selama Xiayan dan aku membunuh dua orang ini, situasinya akan berbalik. Shen Yun menggertakkan giginya. Keinginan membunuh yang sangat dingin melonjak di matanya. Meskipun kekuatan kelompok Lindong telah melebihi harapannya, dia memiliki sedikit kepercayaan pada dirinya sendiri. Karena dia bisa menjadi salah satu dari 8 jenderal jiwa di gerbang Yuan, ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Retakan! Ekspresi Shen Yun gelap dan serius. Dengan sentakan, dia berhasil menarik dirinya keluar dari dinding gunung. Namun, penampilannya agak menyedihkan. Kamu hanya memiliki sedikit kemampuan seperti itu? Lindong mengulurkan tangannya, tersenyum tipis dan berkata, terlalu dini bagimu untuk merayakannya. Shen Yun berbicara dengan cara yang padat. Setelah itu, tubuhnya bergegas ke atas sebelum kedua tangannya tiba-tiba membentuk segel. Segera, Yuan Power yang agung tersapu dari dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan Yuan alami juga berkumpul ke arahnya. Sesaat kemudian, itu benar-benar berubah menjadi sungai langit setinggi 1000 kaki. Air sungai bersiul melalui sungai langit dan suara penghancuran air yang samar-samar dipancarkan. Aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikan seni bela diri terbaik dari gerbang Yuanku. Sebuah sungai langit bersiul dan berputar di langit di atas Shen Yun seperti naga putih besar. Mata yang terakhir tiba-tiba menjadi sedingin es. Dia mengganti segelnya dan mengayunkan telapak tangannya ke depan. Sky River Skill, Sky River Space Shattering Palm. Tangisan keras Shen Yun yang rendah dan dalam tiba-tiba bergema di langit. Setelah itu, sungai langit yang sangat besar itu mendesing. Itu seperti pilar besar yang melesat menembus langit dan menabrak Lindong. Pilar putih dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Segera, kedua tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel tangan. Sementara segel tangan Lindong berubah, ruang kosong di belakangnya runtuh. Sosok yang samar-samar terlihat menembus ruang dan waktu dan muncul di dunia ini. Tangan penjara surga sunyi yang hebat. Sebuah telapak tangan besar kuno tiba-tiba muncul di langit. Itu disertai dengan fluktuasi yang padat. Tanpa ragu-ragu, itu menghantam sungai langit yang mendesing. Bang! Begitu mereka bertabrakan, suara yang jelas dan keras bergema di seluruh tempat. Fluktuasi Yuan Power yang tak tertandingi menyapu badai seperti mode, dengan paksa meratakan lautan pepohonan di bawah. Sial! Sungai langit mendesing ke bawah tetapi masih terhalang. Ekspresi Shen Yun sangat jelek. Meskipun demikian, dia masih dengan getir mengatupkan giginya sebelum dia berkata, terlepas dari seberapa kuat kamu,
kamu hanya di tahap 6 Yuan Nirvana. Kamu pasti akan mati sekali setelah aku membuatmu lelah. Segel yang dibentuk oleh Shen Yun berubah setelah suaranya terdengar. Segera setelah itu, sungai langit lain diaglomerasi di atas kepalanya. Auranya sama menakutkannya. Astaga! Namun, mata Shen Yun tiba-tiba menyusut saat sungai langitnya sedang terbentuk. Sosok bercahaya tiba-tiba bergegas dari bawah. Nyah! Kilatan dingin melintas di mata Shen Yun ketika dia melihat Lindong memperbesar. Dia melambaikan tangannya dan mengaktifkan sungai langit untuk menyerang Lindong dengan kejam. Berdengung. Namun, saat dia hendak mengaktifkan sungai langit, dia melihat busur aneh tiba-tiba terangkat di wajah Lindong. Segel yang sangat misterius sedang dibentuk oleh tangan yang terakhir. Berhenti. Mulut Lindong terbuka sedikit. Tampaknya ada suara lembut yang dipancarkan secara samar. Begitu suara lembut ini terdengar, tangan Shen Yun tiba-tiba berhenti. Bahkan serpihan cahaya yang menari di sekelilingnya berhenti di bawah cahaya yang bersinar pada saat ini. Seolah-olah dia terjebak dalam celah ruang dan waktu. Adegan aneh ini hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, tubuh Shen Yun lolos dari pengekangan. Namun, kejutan yang tidak dapat disembunyikan melonjak ke matanya pada saat ini. Ini karena sosok seperti hantu telah muncul di depannya pada saat ini dan telapak tangan naganya yang sedingin es telah mencengkeram tenggorokannya. 8 jiwa Jenderal Gerbang Yuan tidak ada yang bisa dibicarakan. Telapak tangan naga sedingin es Lindong memiliki aroma kematian. Itu menempel di tenggorokan Shen Yun sementara suara mengejek terdengar di samping telinganya. Chapter 739. Menyingkirkan semua akhir yang longgar. Klik. Ekspresi ketakutan akhirnya muncul di wajah Shen Yun ketika tenggorokannya dicengkeram oleh pohon palem naga yang sedingin es itu. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya beredar dengan cara yang gila saat dia mencoba melepaskan diri. Cici. Namun, sementara kekuatan Yuan dalam tubuhnya beredar, senyum dingin melintas di wajah Lindong. Setelah itu, sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di telapak naga hijau. Sinar cahaya ini memenuhi tenggorokan Shen Yun dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi wajah Shen Yun menegang saat sinar cahaya ini menutupi dirinya. Ini karena dia ngeri mengetahui bahwa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang pada saat ini. Alasan mengapa kekuatan Yuannya menghilang adalah karena telapak tangannya mencengkeram tenggorokannya. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya sebenarnya sedang dilahap oleh Lindong. Shen Yun merasa seperti hatinya dicengkeram dengan kejam oleh tangan besar. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia menatap Lindong dengan saksama. Selanjutnya, dia menyadari bahwa saat kekuatan Yuan di dalam tubuhnya sedang dilahap, lampu hijau yang melonjak di tubuh Lindong semakin kaya. Adegan ini menyebabkan rasa dingin naik dari bawah kakinya. Dia benar-benar tidak dapat percaya bahwa Lindong tidak hanya mampu melahap kekuatan Yuan di tubuhnya, tetapi dia juga dapat memanfaatkannya. Ini. Mata Shen Yun menciut secara liar. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sebuah suara yang tidak jelas dan terkejut terpancar di antara giginya, melahap. Melahap simbol leluhur. Mata Lindong sedikit menyipit ketika kata-kata samar ini mendarat di telinganya. Dia jarang menggunakan simbol leluhur yang memakannya saat bertarung dengan orang lain di masa lalu. Ini karena item itu terlalu jelas. Siapapun yang memiliki pemahaman dasar tentang itu akan dapat menebak identitasnya. Selain itu, dia jelas mengerti bahwa jika dia mengekspos harta yang begitu besar saat berkeliaran, dia pasti akan menarik banyak perhatian yang tidak diinginkan. Alasan mengapa dia menggunakan Devouring Force secara alami karena dia tidak berencana untuk meninggalkan orang yang selamat. Jika Gerbang Yuan tahu bahwa dia memiliki simbol leluhur yang melahap, itu mungkin akan menarik banyak masalah. Selamat, Anda benar. Hadiahnya adalah hidupmu, Lindong tersenyum pada Shen Yun. Senyum itu menyebabkan tubuh Shen Yun diselimuti oleh udara dingin. Shen Yun berjuang dengan sekuat tenaga. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya juga menghilang dengan cepat, menyebabkan ekspresinya secara bertahap menjadi pucat. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa jahatnya lawannya. Retakan!
Mata Lindong yang acuh tak acuh. Sebuah kekuatan tiba-tiba dipancarkan dari lengan naga. Sebuah suara kecil dipancarkan sebelum tubuh Shen Yun yang berjuang segera menegang. Ekspresi wajahnya benar-benar mengeras. Orang bisa melihat sisa keterkejutan dan kengerian di matanya. Salah satu dari 8 jiwa Jenderal Gerbang Yuan telah benar-benar jatuh di hutan belantara ini. Kamu membunuhnya. Ying Huan-Huan memeluk Heavenly Phoenix Zither dan bergegas pada saat ini. Dia bergumam, merasa sedikit terguncang saat dia melihat tubuh Shen Yun berangsur-angsur menjadi sedingin es di tangan Lindong. Lalu apa lagi yang harus saya lakukan? Lindong menoleh, menatap Ying Huan-Huan dan bertanya. Pada saat ini, ketidakpedulian di mata Lindong belum sepenuhnya hilang. Wajah kecil Ying Huan-Huan menjadi pucat ketika dia melihat ini. Lindong saat ini jelas membuatnya takut. Orang ini menyakitimu sebelumnya. Jika saya tidak membunuhnya, apa yang harus saya lakukan jika Anda kembali dan mengeluh tentang saya? Apakah para senior di Sekte Dao akan membiarkan saya pergi? Lindong juga telah pulih dari keadaan itu pada saat ini. Dia melihat sikap malu-malu Ying Huan-Huan yang langka sebelum kilatan permintaan maaf tanpa sadar melintas di matanya. Dia segera menjawab dengan suara lembut. Jika kamu membunuhnya, tidak apa-apa. Kompetisi sekte besar semakin dekat. Biarkan mereka kehilangan seorang jenderal jiwa. Itu akan menyebabkan mereka menderita cukup lama. Ying Huan-Huan diam-diam menghela nafas ketika dia melihat bahwa mata Lindong sekali lagi pulih ke kelembutan biasanya. Dia memiringkan kepalanya, berpikir sejenak, dan berkata, mereka akan kehilangan lebih dari 1 jenderal jiwa, tetapi 2, bersama dengan 1 penatua. Lindong tersenyum. Segera, dia menatap Ying Huan-Huan, yang sangat terkejut hingga mulutnya terbuka. Dia melanjutkan, karena kita sudah bergerak, kita tidak boleh meninggalkan jalan buntu. Kalau tidak, akan sedikit merepotkan jika Gerbang Yuan menyadarinya. Ying Huan-Huan ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Jika dia yang melakukannya, dia pasti tidak akan sekejam dan setegas Lindong. Namun, dia juga mengerti bahwa keputusan Lindong adalah yang benar. Mata Lindong berbalik ke arah medan pertempuran di langit yang jauh. Dia langsung tersenyum dingin. Tangannya meraih mayat Shen Yun dan berteriak dengan ledakan, bukankah orang-orang dari Gerbang Yuan terlalu tidak berguna? Tangisan Lindong seperti guntur yang bergemuruh dan menyebar di langit. Orang tua berjubah coklat dan siayan, yang terlibat dalam pertempuran sengit, buru-buru berbalik. Setelah itu, ekspresi mereka berubah drastis ketika mereka melihat mayat sedingin es di tangan Lindong. Berat, kamu benar-benar berani membunuh murid Gerbang Yuanku. Apakah Anda ingin memulai perang? Orang tua bernama Penatua Jiang, memiliki wajah teduh yang tak tertandingi saat dia berteriak dengan suara yang padat. Jadi hanya murid Gerbang Yuanmu yang boleh membunuh murid Sekte Daoku? Lindong tertawa. Berat, tunggu saja. Anda pasti akan mati begitu berita tentang masalah ini mencapai Gerbang Yuan saya. Ekspresi siayan gelap dan ganas saat dia berteriak dengan suara keras. Kamu bisa mati sekarang. Tangisan keras siayan baru saja terdengar ketika raungan seperti harimau tiba-tiba ditransmisikan dari depannya. Setelah itu, auman harimau itu mengguncang langit. Yang pertama buru-buru menoleh, hanya untuk melihat tubuh Little Flame bergetar liar. Itu benar-benar berubah menjadi harimau hitam besar. Cahaya hitam yang mengerikan menyapu dengan liar sementara aura ganas meresap ke tempat itu. Suku harimau iblis surga. Pupil siayan langsung menyusut saat dia berteriak kaget saat melihat harimau hitam besar dan garis-garis misterius di atasnya. Transformasi surgawi iblis surgawi, palm penghancur bintang leluhur harimau. Raungan rendah dan dalam yang disertai dengan aura jahat yang menakutkan menyebar. Telapak harimau dari harimau hitam besar itu membanting dengan keras. Cahaya hitam berubah menjadi pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya di bawah telapak tangannya. Pusaran hitam itu tampaknya berhubungan dengan zaman kuno. Tekanan ganas dan jahat yang sangat menakutkan dipancarkan dari dalam. Aula surgawi gunung emas, dunia penghancur gunung emas. Menghadapi serangan mengejutkan dari Little Flame ini, ekspresi Siayan juga berubah drastis. Dia tidak berani meremehkan serangannya. Yuan power di dalam tubuhnya menyembur keluar.
Cahaya keemasan yang mengerikan melonjak dan benar-benar berubah menjadi gunung emas sebelum dengan keras menabrak harimau hitam besar yang bergegas mendekat. Bang! Hitam dan emas mulai menyapu liar di langit pada saat ini. Masing-masing dari mereka menempati setengah dari langit. Bang-bang! Fluktuasi energi yang menakutkan menyebar. Tubuh Xiayan terbang mundur beberapa ratus meter pada saat itu. Seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar dan auranya dengan cepat menjadi lamban. Di sisi lain, harimau hitam besar yang telah diubah oleh Little Flame bergantung pada konstitusi binatang iblis untuk menanggung tabrakan itu. Keduanya terlibat dalam tabrakan habis-habisan dan yang lebih kuat dari keduanya sudah jelas. Astaga! Mata besar harimau hitam itu memiliki warna merah menyala di dalamnya setelah menahan serangan itu. Harimau itu tiba-tiba melompat dan muncul di depan Xiayan, yang memiliki aura lamban, dalam sekejap. Telapak tangan harimau bersiul lewat dan dengan keras menghantam dada yang terakhir. Bang! Tubuh Xiayan sekali lagi terbang mundur. Cahaya keemasan di tubuhnya dengan cepat meredup. Akhirnya, dengan kejam melesat ke lautan pepohonan di bawah, bergesekan dengan tanah dan membentuk bekas luka yang dalam yang panjangnya beberapa ribu kaki. Gur! Xiayan, yang tubuhnya berlumuran lumpur dan darah, berjuang untuk berdiri di tanah. Pada saat ini, keangkuhan di wajahnya benar-benar menghilang. Ekspresi terkejut menggantikannya. Segera, dia langsung berbalik dan melarikan diri. Bang! Namun, saat dia masih berbalik, harimau hitam besar datang melompat dalam sekejap. Itu memblokir yang pertama seperti gunung kecil. Sebuah telapak harimau direntangkan seperti kilat dan segera membanting dengan marah ke kepala Xiayan. Tanah bergetar dan yang terakhir dengan paksa terbanting jauh ke dalam tanah. Setelah itu, darah merah menyembur keluar dari lubang yang dalam. Aura Xiayan juga menghilang hampir seketika. Sebuah cahaya akhirnya melonjak pada harimau hitam besar setelah membunuh Xiayan dengan membanting telapak tangannya saat berubah kembali menjadi manusia. Api kecil membuka mulutnya. Ekspresinya sangat ganas dan jahat seperti iblis, menyebabkan seseorang gemetar meskipun tidak merasa kedinginan. Bagus, bagus, taktik yang kejam. Kematian Xiayan yang menyedihkan terlihat jelas di mata penatua Jiang. Segera, matanya tampak seolah-olah akan pecah. Kekejaman yang kaya menyebar di matanya saat dia meraung, kalian semua akan menyesalinya. Kemarahan gerbang Yuan saya akan menyebabkan sekte Dao Anda menyesal. Kentut tua, kamu dapat yakin bahwa berita di sini tidak akan bocor. Little Marten tertawa samar ketika berhadapan dengan auman Elder Jiang. Aku akui bahwa aku telah salah menilai kalian semua kali ini. Namun, meskipun saya mungkin tidak dapat menghabisi Anda, tetapi apakah Anda memiliki kualifikasi untuk menghentikan saya jika saya ingin pergi? Penatua Jiang tertawa terbahak-bahak. Karena kami akan menghabisimu, sepertinya aku tidak perlu menyembunyikan identitasku. Senyum mengembang di wajah tampan Little Marten. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Cahaya ungu hitam yang mengerikan menyapu keluar dari tubuhnya. Setelah itu, sepasang sayap kelelawar ungu hitam besar setinggi 1000 kaki menyebar dari punggungnya dan menutupi sinar matahari. Pada saat yang sama, fluktuasi menakutkan milik sukunya juga menyebar. Ini. Mata Elder Jiang dan Yellow Golden Ghost Owl langsung menyusut ketika mereka melihat sayap kelelawar ungu hitam berukuran 1000 kaki di punggung Little Marten. Faktanya, ekspresi yang terakhir tiba-tiba berubah pucat sementara kengerian yang kaya menyembur keluar dari matanya. Marten iblis surgawi? Tangisan tanpa sadar yang terkejut keluar dari mulut mereka saat ini. Chapter 740. Iba, cahaya terang keluar dari dalam. Burung hantu-hantu emas kuning telah membentuk roh iblis. Oleh karena itu, dia tidak langsung mati setelah tubuh fisiknya dihancurkan. Mencoba melarikan diri? Namun, cahaya terang itu baru saja keluar ketika ditutupi oleh sinar ungu hitam. Akhirnya, itu direbut oleh Little Marten. Lord Celestial Demon Marten, tolong lepaskan aku. Saya bersedia menyerahkan air liur pembuatan bir spiritual inti bumi. Cahaya terang itu berjuang di dalam tangan Little Marten dengan sekuat tenaga. Tangisan yang menyedihkan terus dipancarkan.
Sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang. Little Marten tertawa dingin sebelum dia mengepalkan telapak tangannya. Cahaya ungu hitam berubah menjadi simbol yang menyegel burung hantu-hantu emas kuning. Yellow Golden Ghost Owl pada dasarnya ditangkap dalam sepersekian detik. Kekuatan luar biasa sombong dari Celestial Demon Marten menyebabkan kelompok Lindong terdiam. Seorang Celestial Demon Marten memang layak menjadi eksistensi elit di dalam dunia binatang iblis. Kemampuan mereka jauh melebihi Demonic Beast normal. Kakak kedua, jangan lupakan kentut tua itu. Little Flame berbicara dengan suara yang kuat sebelum matanya beralih ke tempat lain. Penatua Jiang bergegas menuju cakrawala di sana. Bersaing dengan suku Celestial Demon Marten saya dalam hal kecepatan. Anda benar-benar tidak tahu batas Anda. Little Marten mengangkat kepalanya sebelum senyum mengejek muncul di wajahnya yang tampan. Sayap kelelawar ungu hitamnya, yang menutupi matahari, mengepak dengan keras. Segera, angin kencang merobek langit sebelum tubuhnya segera menghilang. Segera setelah itu, ruang di depan penatua Jiang memiliki cahaya ungu hitam melonjak di langit. Kecepatan yang menakutkan. Lindong sedikit tercengang ketika melihat Little Marten tampaknya berteleportasi ke kejauhan. Dia tanpa sadar membuka mulutnya. Little Marten biasanya suka berbicara dengan angkuh tetapi tampaknya dia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Dengan kekuatannya, kemungkinan dia akan berada di atas angin selama dia tidak bertemu dengan Master Sekte atau makhluk seperti iblis tua dari berbagai sekte super. Bang-bang! Fluktuasi One Power yang liar menyebar di langit yang jauh. Kemungkinan penatua Jiang telah berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, perlawanannya hanya berlangsung selama beberapa menit sebelum secara bertahap mereda. Segera setelah itu, cahaya ungu hitam berkedip di langit. Tubuh Little Marten muncul di depan trio Lindong. Sayap kelelawar ungu hitam yang menghalau matahari di belakangnya juga ditarik dari tubuhnya. Selesai? Lindong tanpa sadar tersenyum ketika melihat adegan ini. Dengan kakek Marten yang bertindak secara pribadi, masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh karakter-karakter itu? Little Marten mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum bangga. Setelah itu, dia mengulurkan kedua tangannya. Dua kelompok cahaya ungu hitam muncul. Samar-samar ada raungan yang dipancarkan dari dalam. Mereka adalah roh Yuan Penatua Jiang dan burung hantu-hantu emas kuning. Kedua ahli tahap kehidupan misterius ini sekarang ada di tangan Little Marten. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.